Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1537. Chapter 1537, The Battle of Love Rivals. 5, 4, 3, 2, 1, mulai kompetisi. Kompetisi yang sangat ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Pancaran listrik ungu kebiruan meledak dari tubuh Tanggulin. Sambaran petir raksasa seukuran lengan muncul. Di sisi lain, Qiangu Zhangting mengangkat tangan kanannya di kejauhan untuk menyulap tongkat naga penggulung ke tangannya dengan raungan naga datang dari belakangnya. Mereka tidak menyerang satu sama lain segera saat cincin jiwa mereka naik dari bawah kaki mereka. Ini adalah pertarungan dominasi. Kedua yang mulia memiliki kemampuan yang kuat. Meskipun mereka tidak menampilkannya selama kompetisi sebelumnya, kami yakin mereka berdua adalah Master Armor Perang 3 Kata. Kami akan menyaksikan pertempuran hebat antara dua Master Armor Perang 3 Kata hari ini. Sebelum kompetisi hari ini, staf servis kami telah memperkuat perisai pelindung panggung kompetisi untuk mencegah keruntuhannya karena benturan keras yang mulia. Mereka adalah Master Armor Perang 3 Kata. Komentator berbicara dengan cepat sementara dua Master Jiwa di arena akhirnya pindah. Orang yang melakukan langkah pertama adalah Qiangu Zhangting yang amarahnya terpendam di dadanya. Dia sedang menunggu untuk memotong lawannya menjadi ribuan bagian. Dia memegang tongkat naga gulung di tangannya. Qiangu Zhangting melesat ke udara dengan kecepatan kilat. Cahaya putih yang menusuk melonjak dan meledak dari tubuhnya. Orang bisa melihat tongkat naga gulung di tangannya membesar dengan cepat hingga mencapai panjang lebih dari 100 meter. Itu sangat besar sehingga hampir memenuhi seluruh langit. Qiangu Zhangting berubah menjadi ilusi segera setelah itu. Tubuhnya tiba-tiba membengkak. Tangannya meraih salah satu ujung tongkat naga gulung sementara dia melengkungkan tubuhnya ke belakang sehingga dia bisa membanting tongkat naga gulung ke arah Tanggulin. Tongkat naga gulung raksasa yang akan menghancurkan seluruh dunia tampaknya memisahkan langit dan bumi saat ini. Kompetisi baru saja dimulai, tetapi Qiangu Zhangting tidak menahan serangan pertamanya. Tidak ada yang mengharapkan serangan yang begitu ganas. Coiling Dragon Staff yang diangkat memancarkan tekstur menakutkan yang tak terlukiskan. Udara melengkung setelahnya. Aliran celah ruang halus muncul di bayangan sisa mengikuti tongkat naga melingkar. Rasanya seolah-olah ruang itu tidak lagi berisi tongkat naga melingkar. Staff benar-benar mengesankan. Itu adalah perpaduan sempurna dari esensi, energi, dan jiwa seseorang. Qiangu Zhangting jelas telah menguasai serangan dengan peringkat Staff Soul yang hanya miliknya. Untuk menjadi seorang roh dan penerus yang ditunjuk dari Qiangu Dongfeng, kemampuan Qiangu Zhangting ternyata lebih kompleks daripada yang terlihat. Saat dia bertarung melawan musuh yang tangguh seperti Yulong Yue, dia menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya untuk pertama kalinya. Dia ingin mengalahkan musuh dengan metode paling intens untuk memproyeksikan dirinya yang paling kuat. Ini adalah keterampilan jiwa asli yang diturunkan melalui garis keturunan klan Qiangu yang dikenal sebagai pertempuran langit dan bumi. Klan Qiangu adalah klan paling kuat dengan garis keturunan terpanjang di organisasi pagoda jiwa terutama karena kemampuan mereka. Kedalaman klasik dari tongkat naga gulung adalah ketahanannya. Ia memperoleh jiwa roh yang pantang menyerah untuk memberontak melawan langit dan kesadaran bumi dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan langit dan bumi. Staf naga melingkar tidak mematuhi hukum untuk menampilkan kekuatannya seperti Tanggulin atau Yuanen Zentian. Tujuan utamanya adalah untuk melanggar hukum dan memandang dunia dari kubah surga. Akibatnya, kata istirahat memiliki makna yang dalam kesadaran yang pantang menyerah. Setelah diwariskan selama ribuan tahun melalui generasi perbaikan dan perbaikan, teknik staf pantang menyerah dikembangkan secara bertahap. Di klan Qiangu, hanya mereka yang telah mencapai peringkat judul Douluo ke atas yang bisa memahami teknik tongkat. Ini karena budidaya teknik staf yang pantang menyerah setara dengan melawan langit dan bumi. Seseorang akan menderita stres yang luar biasa bahkan tanpa menyadarinya. Namun, seseorang akan meningkat pesat dengan setiap terobosan kendala. Ada total 9 gerakan dalam teknik staf yang pantang menyerah. Bahkan kepala klan Qiangu saat ini, Qiangu Dongfeng hanya mengembangkan 8 gerakan. Tidak ada seorang pun dalam sejarah klan Qiangu yang berhasil melakukan gerakan ke-9. Itu hanya ada dalam teori dan dikenal sebagai langkah di mana seseorang naik ke alam dewa setelah menguasainya. Qiangu Zhangting sudah melatih 5 jurus dengan sukses. Pertempuran langit dan bumi adalah langkah pertama dalam teknik tongkat pantang menyerah. Tentu,
Tang Wulin tidak menyadari hal ini. Namun demikian, dia sedikit heran ketika dia melihat staf naga gulung Qiangu Dongfeng tiba-tiba membesar, dan dalam satu gerakan menabraknya yang tampaknya memisahkan langit dan bumi. Tang Wulin jelas bisa merasakan tolakan surga dan bumi dalam gerakan itu. Dalam proyeksi Tang Wulin tentang dunia, dia merasa seperti surga akan runtuh dan bumi runtuh. Tang Wulin mengambil langkah maju, dan dia sudah berada di langit. Dia menarik napas dalam dengan tiba-tiba. Dalam sepersekian detik, dia tampak memanjang. Tangan kanannya ditekan ke sisi pinggangnya. Tubuhnya kemudian berputar setengah. Dia mengerahkan kekuatan dengan perutnya dan mengayunkan bahunya untuk melakukan pukulan. Pukulannya sederhana dan langsung. Itu tampak sangat polos tanpa bayangan cahaya yang menyilaukan. Itu mirip dengan semut yang mencoba mengguncang pohon di depan staf naga gulung raksasa. Seseorang hampir tidak memperhatikan bahwa tinju Tang Wulin telah berubah menjadi ungu kebiruan. Itu tembus cahaya dan warnanya safir yang dalam dan bening. Saat dia melakukan pukulan, ada resonansi lembut di udara. Ah, itu adalah kesederhanaan dalam situasi yang kompleks. Itulah komentar komentator Ai Fei. Meskipun dia menyesali kata-katanya, dia menggemakan pikiran aslinya saat melihat pukulan itu. Ledakan. Tabrakan itu meledak seketika. Di saat berikutnya, seluruh langit dan bumi bergetar hebat. Untuk sementara, semua orang terkejut. Siluet turun dari langit. Itu mendarat di tanah dengan dentuman yang mirip dengan meteor yang jatuh. Bentangan besar celah menyebar keluar ke sekeliling dengan sosok di tengah. Sosok itu tidak lain adalah Tang Wulin. Di sisi lain, tongkat naga melingkar Qiangu Zangting terpental ke langit. Sambaran petir muncul di sekitar staf naga melingkar. Qiangu Zangting telah kembali ke dirinya yang normal. Namun, dia sepertinya tidak mampu lagi mengejar Tang Wulin. Pertandingan yang bagus. Ai Fei berteriak dengan keras sekali lagi. Kontestan Yulong Yue dihancurkan oleh staf naga melingkar ke tanah sementara yang mulia Qiangu Zangting lumpuh oleh petir. Oleh karena itu, dia tidak mampu mengejar lawannya. Ini benar-benar tabrakan seabad. Semuanya, lihatlah celah parah di tanah di bawah kaki yang mulia Yulong Yue. Faktanya, tanah telah diperkuat secara khusus untuk menahan ledakan amunisi jiwa tetap di bawah peringkat 8. Namun, kerusakannya sangat parah. Kita hanya bisa membayangkan betapa hebatnya tabrakan antara kedua yang mulia. Tang Wulin menyipitkan matanya. Dia berdiri di tempat yang sama sementara tubuhnya sedikit gemetar. Itu adalah efek dari tongkat naga melingkar. Pada saat tabrakan, dia merasakan pancaran kesadaran yang kuat memancar dari tongkat naga melingkar Qiangu Zangting. Itu adalah aura kuat yang berusaha menggilingnya. Itu mengandung sifat keras kepala dan kesombongan yang pantang menyerah. Itu bukanlah serangan spiritual murni tapi keinginan kuat untuk bertarung. Tang Wulin tidak bisa membantu memuji musuhnya. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang berhasil dengan mudah. Klan Qiangu mampu tetap tegak karena garis keturunannya yang kuat. Staf adalah kemampuan sejati Qiangu Zangting. Demikian pula, Qiangu Zangting merasa terkejut. Seperti yang disebutkan oleh komentator Ai Fei, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Namun, itu bukanlah masalah yang krusial. Masalah yang lebih kritis adalah kekuatan langit dan bumi yang dikendalikan oleh kesadaran staf pantang menyerah yang tampaknya menolak untuk mendengarkan bimbingannya selama tabrakan sesaat tadi. Kekuatan langit dan bumi tersebar dan menghilang selama tabrakan. Akibatnya, dia tidak berhasil benar-benar mengekspresikan kekuatan gerakan langit dan bumi tempur. Apa yang terjadi? Meskipun teknik staf yang pantang menyerah melanggar hukum, pada kenyataannya, itu masih merupakan metode penggunaan hukum. Hanya saja dia mampu menyempurnakan langkah tersebut sehingga memperbudak hukum. Itu tidak dimaksudkan untuk melanggar hukum sama sekali. Namun, itu bisa dicapai sampai batas tertentu jika itu terjadi dalam sepersekian detik. Yulong Yue memang musuh yang tangguh. Keduanya hanya menatap satu sama lain sesaat. Kemudian, Tang Wulin melompat ke langit sekali lagi sementara Qiangu Zangting menjabat tongkat di tangannya. Ribuan bayangan staf tumpang tindih yang kemudian menyapu ke arah Tang Wulin. Tongkat itu diayunkan ke atas, lalu disapu ke bawah, dan dipegang ke samping sebelum digulingkan ke arah Tang Wulin dengan gerakan naik turun. Soul Land 3 Chapter 1538. Chapter 1538, mengejutkan langit dan bumi. Bayangan staf tumpang tindih sehingga tidak mungkin Tang Wulin bisa mengetahui arah sebenarnya. Faktanya, Tang Wulin tidak berhasil merasakan di mana titik ledakan serangan itu dengan kekuatan spiritualnya. Kesadaran staf yang pantang menyerah telah menyembunyikan kekuatan staf untuk mencapai kesempurnaan.
Tang Wulin memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Sosoknya berhenti di udara sejenak. Sisik naga ungu kebiruan menyelimuti tubuhnya sepenuhnya dalam sepersekian detik saat dia menghadapi staf raksasa yang masuk. Sisik naga bersinar dan memantulkan cahaya yang mirip dengan permukaan cermin. Itu adalah tubuh naga emas yang mendominasi yang ditingkatkan oleh petir dari Thundercelap Netherfin. Lapisan pancaran ungu kebiruan menyembur dari tubuh Tang Wulin segera setelah itu. Itu adalah Dragon Air. Ledakan. Yang Mulia Yulong Yue bahkan tidak berusaha untuk menghindar atau melakukan serangan balik tetapi membiarkan staf naga melingkar untuk menyerangnya sesuka hati. Semuanya, lihat, dia sedang diangkat. Dia mungkin kehilangan kendali atas tubuhnya. Yang Mulia Qiangu Zhangting sangat mengesankan. Ya Lord, mengapa ada staf coiling dragon lain yang muncul di udara? Serangan itu begitu kuat hingga memotong celah dimensional di langit. Seperti yang disebutkan dalam komentar Ivy, staf lain muncul di langit ketika Tang Wulin diangkat oleh staf naga melingkar dalam gerakan ke atas. Itu turun dari langit dengan cara yang mirip dengan pertempuran langit dan bumi sebelumnya. Namun, bayangan gabungan staf bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Itu adalah kejutan surga dan bumi. Itu adalah langkah kedua dari teknik tongkat yang pantang menyerah. Tang Wulin yang tampak terangkat oleh staf hanya berhasil menarik diri sebelum dia dilempar dengan ganas dari langit oleh staf. Dia jatuh ke tanah dan ledakan keras terdengar. Kali ini, Tang Wulin didorong ke tanah seperti paku. Tubuhnya dari pinggang ke bawah benar-benar hancur lebur ke tanah. Apa? Siapa yang mengira bahwa perubahan akan terjadi begitu cepat? Mereka tampak seimbang selama serangan pertama, namun Tang Wulin jelas diserang oleh lawannya pada serangan kedua. Dia dirugikan sekarang. Selain itu, dia akan dikalahkan sepenuhnya. Bahkan Ivy harus menghentikan komentarnya. Dia telah diinstruksikan untuk berbicara mendukung Qiangu Zhangting. Namun demikian, sebagai komentator profesional, dia juga terlibat dalam pertempuran tersebut. Dia juga tidak ingin Tang Wulin kalah dalam persaingan begitu cepat. Qiangu Zhangting tertegun. Dari sudut pandangnya, Tang Wulin harus mampu menahan serangan dengan basis kultivasinya. Dia tidak akan mudah dikalahkan. Jelas Tang Wulin tidak punya niat untuk melawannya. Tidak buruk, bahkan tidak ada rasa sakit. Datang lagi. Saat Qiangu Zhangting merasa bingung dan berpikir bahwa dia telah memenangkan kompetisi, dia mendengar suara Tang Wulin. Dia menyaksikan Tang Wulin menopang dirinya dan melompat keluar dari tanah. Tang Wulin menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Dia kemudian mengangkat lengannya dan memanggil Qiangu Zhangting dengan gerakan menggunakan jari telunjuknya. Apakah dia mencoba memprovokasi Qiangu Zhangting? Di platform utama, bahkan Qiangu Dongfeng tidak bisa menahan perasaan tercengang saat menyaksikan pemandangan itu. Dia sangat menyadari betapa kuatnya serangan Shock Heaven and Earth itu. Ketika teknik staf yang pantang menyerah diluncurkan, kemampuan bertarung Qiangu Zhangting telah mencapai peringkat Hyper Douluo pada kenyataannya. Namun, Tang Wulin tidak hanya bertahan dari serangan itu tetapi juga tampak tidak terpengaruh. Seberapa jauh kemampuannya untuk menahan serangan seperti itu? Seseorang harus menyadari bahwa dia tidak dibalut baju besi perang apapun. Di sisi lain, Tang Wulin merasakan panas yang menyengat di dadanya. Dia tidak menyangka situasi seperti itu akan menimpanya. Setelah bertarung melawan langit dan bumi tempur, tubuhnya dipengaruhi oleh teknik tongkat pantang menyerah. Dia dalam keadaan kejang. Namun, teknik tongkat pantas merasakan aura dari tubuhnya di mana hukum tampaknya telah menemukan rumah dalam dirinya. Selanjutnya, itu melonjak ke tubuhnya. Itu bukanlah hukum 7 warna tetapi bentuk hukum asal paling murni di bidang benua Douluo. Sebagai yang terpilih untuk plane itu, hukum mengakui Tang Wulin berada di pihaknya. Dalam keadaan biasa, Tang Wulin akan diberkati oleh hukum sampai batas tertentu yang memungkinkannya untuk mengalami hukum di dunia ini. Dengan demikian, dia akan dapat memanfaatkan dan mengontrol hukum dengan lebih baik. Di satu sisi, hukum planar adalah energi kehidupan seluruh bidang. Teknik staf yang pantang menyerah merugikan hukum sehingga dapat memanfaatkan kekuatan hukum. Itu dianggap sebagai tindakan merusak hukum planar. Namun, hukum planar tidak akan pernah memberikan energi kehidupannya kepada Tang Wulin tidak peduli betapa diberkatinya dia karena itu adalah energi yang menggerakkan plane. Namun, gaya tarik yang kuat terpancar dari tongkat naga gulung. Rasanya seperti belenggu tak berbentuk yang membuat Tang Wulin terperangkap. Segera setelah itu, udara di sekitarnya berubah menjadi padat dan lengket sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak satu langkah pun. Soul Land 3 Chapter 1539 Chapter 1539, A Good Thing.
Chapter 1537 Hal yang baik. Dia menyaksikan tanpa daya saat tongkat raksasa itu jatuh ke arahnya. Ini adalah dukung langit dan bumi, gerakan ketiga dari teknik tongkat pantat. Tang Wulin berhenti sejenak, dan tubuhnya mengeluarkan raungan naga yang keras dan jelas. Lengan kanannya langsung berubah menjadi biru dan ungu saat dia mempersiapkannya untuk menyerang. Itu adalah cambuk Dewa Petir Kaisar Biru. Dia memilih untuk tidak menahan serangan dengan kekerasan dan menyerap kekuatan hukum karena dia sadar bahwa dia tidak akan mampu menahan pukulan tersebut. Serangan itu memberinya perasaan yang menakutkan bahwa tubuhnya akan tergencet. Ledakan. Cambuk Dewa Petir menyerang tongkat naga melingkar. Setelah membuang tongkat naga melingkar, Qiang Wu Sangting tiba-tiba mulai bersinar di udara. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi benda yang bersinar. Semua hukum yang rusak dari sebelumnya telah disalurkan kembali ke tubuhnya melalui staf naga gulung. Dia turun dari langit dan menginjak tongkat itu. Sementara itu, meskipun cambuk Dewa Petir telah mencengkeram tongkat naga melingkar, menghentikan turunnya, Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur. Hukum di sekelilingnya juga dengan cepat hancur dan tertutup dalam putaran yang terus-menerus. Tubuhnya mulai menyerap hukum yang rusak, tetapi tongkat naga melingkar menghasilkan kekuatan isap yang kuat untuk menyerapnya. Ini menyalurkan hukum yang rusak ke Qiang Wu Sangting, memberinya makan. Ada kilatan cahaya keemasan di matanya. Qiang Wu Sangting memperhatikan saat kaki kanannya, yang berada di tongkat naga melingkar, tiba-tiba berhenti sejenak. Waktu di area sekitar sepertinya telah berhenti sementara juga. Bukan time backtrack tapi time space solidification. Ini karena Tang Wulin telah menggunakan time backtrack ketika dia mengambil bagian dalam pertempuran 5 Dewa Star Luo Empire. Jadi, dia tidak bisa menggunakannya lagi tanpa mengungkap identitasnya. Namun demikian, setelah kekuatan spiritualnya meningkat, dia sangat berbeda dari saat itu. Dia mampu melakukan kontrol yang lebih tepat atas wilayah spiritualnya. Pada saat itu membeku dalam waktu, Tang Wulin meraung saat dia mengangkat tangannya. Serangkaian petir keras meledak keluar dari tengah tubuhnya. Petir 7 warna meledak, dengan paksa mendorong staf naga melingkar ke atas. Itu adalah bencana elemen dan hukum 7 warna. Petir 7 warna meledak dengan ledakan keras, mendorong tongkat naga melingkar. Siluet Tang Wulin melintas saat dia berlari keluar dari jangkauan staf naga gulung. Dia menggunakan hukum 7 warna selain Dragon Air untuk melepaskan diri dari kendala. Hanya pada saat inilah kaki Qiang Wu Sangting akhirnya menginjak tongkat naga melingkar. Staf mendarat di tanah dengan suara keras. Dengan ledakan yang menusuk, tanah bergetar hebat. Seluruh orang Qiang Wu Sangting telah berubah menjadi warna pijar. Sementara itu, penonton bisa melihat Tang Wulin yang terlihat sedikit acak-acakan. Ada percikan cahaya bersinar di tubuhnya, berwarna biru dan ungu. Potongan baju besi seperti safir melonjak dengan cepat, menutupi seluruh tubuh Tang Wulin. Itu adalah baju besi perang 3 kata Tang Wulin, lagu Bulan Naga. Warna biru ungu dari armor pertempuran itu tercemar oleh petir. Ini adalah masalah sederhana bagi Tang Wulin karena pengetahuannya tentang logam dan kemampuannya menyembunyikan. Lagu Dragon Moon menempel di tubuh Tang Wulin, dan seluruh auranya tiba-tiba berubah. Lapisan sinar biru ungu menyembur keluar darinya. Itu adalah Dragon Air, berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dan menahan daya isap. Ribuan petir meledak dari tubuh Tang Wulin, menciptakan badai yang menutupi seluruh arena. Itu adalah upaya pertama Tang Wulin melakukan serangan balik. Sinar pijar berkilauan di seluruh tubuh Qiang Wu Sangting. Dia memiliki sedikit penghinaan di sudut bibirnya. Lawan mengungkapkan kelemahannya sebelum teknik staf pantang menyerah Qiang Wu Sangting dan memimpin untuk menggunakan baju besi pertempurannya. Namun, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang intens. Dia mundur secara naluriah. Dia terkejut menemukan bahwa staf naga melingkar tampaknya berusaha menyerapnya sepenuhnya. Tinju biru ungu muncul dari udara tipis dan meninju ruang kosong. Di bawah perlindungan badai, tindakan mendorong tongkat naga melingkar bahkan lebih mengejutkan. Yang Mulia Qiang Wu Sangting berada di atas angin. Dia memimpin dan memaksa lawan untuk melepaskan armor perang 3 kata miliknya. Meski begitu, baju besi Yang Mulia Yulong Yue benar-benar luar biasa. Pola rumit seperti itu tidak mungkin semuanya menjadi sirkuit inti, bukan? Bahkan jika itu armor pertempuran 3 kata, apakah itu mampu menggunakan begitu banyak sirkuit inti? Bahan apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Pertandingan ini tentunya akan semakin seru. Ini juga pertama kalinya kami melihat baju besi pertempuran Yang Mulia Yulong Yue. Ai Fei melakukan yang terbaik untuk berkomentar.
Seperti yang diharapkan, Yulong Yue tidak jatuh dengan mudah. Namun, dia dianggap berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena dia terpaksa melepaskan baju besi pertempurannya terlebih dahulu dalam tabrakan antara dua master jiwa. Pada saat itu, Tang Wulin telah tiba di lokasi Qiangu Zhangting sebelumnya. Dia menginjak kakinya dan melangkah menuju tongkat naga melingkar. Mengaum, naga putih raksasa itu melonjak ke atas dan meludahkan kabut putih ke Tang Wulin. Inikah nafas yang menyatu dengan kekuatan hukum? Mungkin naga putih itu benar-benar tak kenal takut di hadapan aura Raja Naga Emas Tang Wulin karena telah menyerap hukum planar. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Dia tidak memimpin untuk melepaskan baju perangnya karena dia takut pada Qiangu Zhangting, tentu saja. Dia juga tidak kelelahan setelah menahan serangannya. Itu karena dengan perlindungan baju besi tempurnya, dia akan mampu menahan serangan Qiangu Zhangting dengan lebih baik. Sepertinya Tang Wulin tertangkap basah. Dia menyilangkan lengannya di depan tubuhnya dan menahan nafas naga yang mengepul. Armor pertempuran Dragon Moon Song-nya bersinar terang, tetapi dragon air di permukaannya menyusut dengan cepat seolah-olah sedang meleleh. Staf naga gulung menghilang ke udara tipis. Qiangu Zhangting sudah muncul di belakang punggung Tang Wulin tanpa dia sadari. Dia mengayunkan tongkat naga melingkar secara horizontal, dengan kasar membantingnya ke punggung Tang Wulin. Menonton adegan itu terungkap, penonton berteriak kaget ketika Tang Wulin dihancurkan ke tepi seperti bola bisbol. Dia dengan ganas menghantam perisai pelindung di kejauhan dengan ledakan keras. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia meluncur turun dari perisai. Namun, sepasang sayap di punggungnya terbuka lebar sebelum dia bisa jatuh ke tanah. Dia dengan gesit berjungkir balik, mendorong tubuhnya dari tanah dengan ujung jari kakinya. Dia terbang langsung ke Qiangu Zhangting di langit. Apa ini tadi? Mata Qiangu Zhangting membelalak karena terkejut. Apakah kemampuan pertahanan baju besi perang Tang Wulin terlalu berlebihan baginya? Tampaknya cahaya baju besi perang Tang Wulin telah memudar ketika dia diserang oleh staf Qiangu Zhangting, tetapi tampaknya itu tidak mempengaruhi Tang Wulin sama sekali. Bagaimana Qiangu Zhangting bisa tahu bahwa kualitas armor perang Divine Craftsman seharusnya tidak masuk akal? Berapa banyak paduan roh yang digunakan untuk membuat baju besi pertempuran lagu bulan naga Tang Wulin? Kemampuan memperbaiki diri dan pertahanan logam yang ditempa oleh jiwa mungkin bisa menjadi yang terbaik dari baju besi pertempuran 3 kata di seluruh generasi. Memang, fakta bahwa armor perang 3 kata miliknya begitu kuat itulah yang membuatnya sangat sulit untuk menempa armor tempur 4 kata miliknya. Mengapa Big Brother terus-menerus menerima serangan? Ini tidak masuk akal. Saya pikir dia sangat kesal dengan anak laki-laki itu, Qiangu Zhangting. Ini tidak seperti dia. Xie menyaksikan kompetisi dari platform tontonan dengan tatapan bingung. Dia memahami metode pertempuran Tang Wulin dengan sangat baik. Tang Wulin bisa digambarkan sebagai penyerang yang berapi-api. Dia selalu menggunakan ledakan dahsyatnya yang tak tertandingi untuk melawan musuh. Ini adalah pertama kalinya Xie melihat Tang Wulin melakukan pemukulan secara pasif ketika lawannya tidak lebih kuat darinya. Tang Wulin tidak pernah terjebak di sudut yang sempit seperti ini bahkan ketika dia bertarung dalam pertempuran 5 dewa. Hehe, anak kecil yang bodoh. Perhatikan baik-baik, ini tidak sesederhana kelihatannya. Prediksi saya adalah bahwa Wulin telah mendapatkan banyak keuntungan. Teknik tongkat itu benar-benar sesuatu yang menarik, kata Erming, terkekeh sambil melemparkan dendeng ke dalam mulutnya. Yuanen Yehui mengangguk dan berkata, Kapten sangat mahir dalam membuat terobosan selama pertempuran. Ini tidak seperti strategi bertarungnya yang biasa, tapi aku yakin dia tahu apa yang dia lakukan. Erming berbicara, teknik tongkat anak laki-laki berkemeja putih itu sepertinya mengandung kekuatan yang melawan hukum. Saya bisa merasakan amarah Plain, tapi tidak ada yang bisa dilakukan Plain. Itu pasti karakteristik jiwa bela dirinya. Jiwa bela diri memiliki kemampuan untuk menipu Plain. Dia melanggar hukum planar untuk memperkuat dirinya, dan begitulah cara dia mendapatkan kemampuan menyerang yang begitu kuat. Saya tidak berpikir bahwa Anda semua dapat merasakannya melalui perisai pelindung. Yehui, kuperkirakan akan sangat sulit bagimu untuk menang jika kau melawannya sendirian. Pemahaman Anda tentang hukum belum cukup komprehensif. Sedikit heran, Yuanen Yehui melirik patriark tua klannya. Dia sangat mengesankan, ya. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkan kemampuan Qiangu Zhangting. Soul Land 3 Chapter 1540 Chapter 1540 Dragon Domain. Kera raksasa Titan mengangguk. Anak laki-laki kecil itu memiliki garis keturunan yang mengesankan. Tentu saja, jika Anda bisa melatih Titan Divine Pangklan kami dengan baik, semua ini bukan apa-apa untuk Anda.
Sejak kera raksasa Titan mengetahui tentang keturunannya, dia sering menggunakan kata klan kami. Itu terasa sangat hangat baginya. Yuanen Yehui mengangguk dan bertanya, jadi menurutmu apa yang dilakukan kapten itu, tetua? Erming berkata, saya tidak bisa merasakan terlalu jelas dengan perisai pelindung di antaranya, tapi saya pikir dia pasti mencoba untuk memahami perubahan yang dihasilkan ketika lawan merusak hukum. Wulin sangat tanggap dan wawasannya tentang hukum sangat mendalam. Saya percaya bahwa dia pasti mendapat banyak manfaat dari pengalaman ini. Jika tidak, dia tidak akan memutuskan untuk menerima pukulan. Bagian dalam lagu Dragon Moon terguncang, tetapi gelombang getaran telah menyebarkan dampak pukulan ke punggung Tang Wulin. Sebagian besar telah menyebar ke seluruh tubuhnya, jadi Tang Wulin tidak harus menanggung beban serangan itu. Gu Yue telah memberikan sentuhan akhir pada desain baju besi ini. Gu Yue telah banyak memikirkan karakteristik tubuh Tang Wulin ketika dia merancang dan membuat baju besi pertempuran. Tang Wulin dilengkapi dengan kemampuan pertahanan yang luar biasa seperti tubuh naga emas dan tubuh naga emas yang mendominasi. Akibatnya, Dragon Moon Song tidak dibuat menjadi perisai yang pantang menyerah, tetapi untuk menyerap benturan. Untuk seorang master jiwa biasa, baju sirah dengan daya tahan lebih rendah tidak akan memadai. Itu sangat mungkin bisa mengurangi kemampuan bertarung master jiwa dan bahkan membuat mereka rentan terhadap cedera serius. Namun, ini adalah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuh Tang Wulin. Selain itu, armor tempurnya bisa menahan lebih banyak serangan dan tidak akan mudah rusak. Selain itu, meskipun merupakan armor pertempuran tipe penyerap goncangan, Dragon Moon Song mengandalkan kualitasnya yang benar-benar indah untuk memiliki pertahanan yang lebih tinggi daripada armor pertempuran 3 kata biasa. Selama Tang Wulin tidak bertempur melawan Feng Hao Douluo seperti Yuanen Zhengtian, bukanlah tugas yang mudah untuk menembus baju besi perang 3 kata miliknya. Qiangu Zhangting memperhatikan saat Tang Wulin terbang ke arahnya. Bahkan, dia bisa melihat secercah sombong di kedalaman mata Tang Wulin. Ini semakin membuatnya marah. Dia memiliki banyak hal dalam pertempuran ini. Dia telah melalui beberapa pertempuran simulasi dengan Tang Wulin dalam persiapan. Dia juga telah mencari pembangkit tenaga spirit pagoda yang mahir dalam kemampuan tipe petir sehingga dia bisa berlatih. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan badai petir Tang Wulin tidak akan menjadi perhatian utamanya dalam pertandingan tersebut. Apa yang akan menjadi kehancurannya adalah kemampuan Tang Wulin untuk menerima pukulan. Dia tahu kemampuan ofensif Staff Coiling Dragon lebih baik dari siapapun. Bahkan Hyper Douluo biasa yang mengenakan baju perang tidak memiliki keberanian untuk menerima pukulan dari tongkatnya. Namun demikian, Yulong Yue dari klan naga Tuan Listrik Biru ini sudah mengalami berapa banyak serangan darinya pada saat ini. Dia bertindak seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh. Auranya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah apapun. Apakah dia benar-benar manusia? Apalagi baju perangnya luar biasa. Qiangu Zhangting menaruh kepercayaannya pada baju besi tempurnya sendiri, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan baju besi Tang Wulin. Ini tidak bisa berlanjut lagi. Qiangu Zhangting telah menggunakan 3 gerakan teknik staff yang pantang menyerah. Teknik staff yang pantang menyerah cukup kuat sehingga bisa mematahkan dan memanfaatkan kekuatan hukum, tetapi menggunakannya agak melelahkan bagi Qiangu Zhangting. Rencana awalnya adalah memberikan pukulan di kepala Tang Wulin dengan staff dan membuatnya kewalahan sepenuhnya. Namun, jelas bahwa rencananya tidak akan berhasil jika dilihat dari situasinya. Teknik staf pantang menyerah tidak mampu melukai lawan ini secara kritis. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Qiangu Zhangting terampil dalam total 5 teknik staf pantang menyerah, tetapi yang lebih maju dari mereka akan menghabiskan lebih banyak energinya. Kemampuannya untuk menyerang tidak akan lagi mencapai puncaknya jika lawan bisa menahan semua teknik. Qiangu Zhangting memiliki banyak pengalaman bertempur, dan dia segera memilih untuk melepaskan armor tempurnya tanpa ragu sedikitpun. Bintik-bintik cahaya emas putih muncul di persendian dan bagian vital tubuhnya, dan semburan cahaya putih mekar di dahinya. Seolah-olah seekor naga putih raksasa telah melonjak dari dahinya ke langit sekaligus. Itu kemudian berubah menjadi helm berbentuk naga dan mendarat di kepalanya. Armor pertempuran emas putih menutupi seluruh tubuhnya dari atas ke bawah, dan sepasang sayap raksasa terbentang dari punggungnya. Sementara itu, tongkat naga gulung di tangannya juga berubah menjadi emas putih. Pola naga yang terukir di tongkat naga melingkar mengeluarkan suara gemuruh yang beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Ukiran itu berubah menjadi naga putih asli dan muncul dari tongkatnya.
Seketika, naga putih itu membengkak tertiup angin dan berubah menjadi naga raksasa dengan panjang lebih dari 30 meter yang melayang di bawah kaki Qiangu Zhangting. Saat dia berdiri di atas kepala naga putih, dibalut baju besi pertempuran emas putih dengan tongkat di tangannya, seseorang harus mengakui bahwa penampilan Qiangu Zhangting akan membuat hati para wanita berdebar-debar. Raungan naga yang merdu keluar dari mulut Qiangu Zhangting. Kabut emas putih bersinar muncul dari Qiangu Zhangting dan naga putih di bawahnya sekaligus, dan seluruh auranya berubah. Penonton terkejut melihat lingkaran emas putih diproyeksikan ke tanah. Itu berdiameter 30 meter dan melengkapi naga putih yang mulia di langit. Itu adalah domain armor pertempuran 3 kata miliknya. Dia mengangkat tongkat naga melingkar di atas kepalanya. Ada sisik-sisik naga emas putih yang tersusun rapi menutupi permukaan tongkat itu. Tubuh Qiangu Zhangting melepaskan raungan naga yang keras sementara lingkaran halo di bawah kakinya bersinar terang. Itu memproyeksikan pilar cahaya emas putih yang sangat besar ke langit. Tidak ada keraguan bahwa bahkan orang luar dapat mengetahui bahwa Qiangu Zhangting akan berusaha sekuat tenaga pada saat ini. Tang Wulin melebarkan sayap baju besi tempurnya dan berhenti di udara. Cahaya bersinar di matanya saat dia menyesuaikan auranya, tapi dia tidak segera melancarkan serangan. Melihat betapa kuatnya armor pertempuran ini dan domainnya, klan Qiangu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai yang terkuat di pagoda jiwa. Di sisi lain, Tang Wulin tidak dapat melepaskan domain naga emas darahnya karena atribut domainnya terlalu jelas. Dia takut orang-orang akan dapat mengidentifikasinya segera setelah dia menggunakannya. Naga emas putih raksasa mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Segala sesuatu di sekitar area tersebut tiba-tiba berubah menjadi warna pijar yang menyelimuti seluruh panggung kompetisi. Naga putih itu menghembuskan nafas dan nafasnya berubah menjadi puluhan naga putih yang sedikit lebih kecil dalam sekejap. Naga itu menyerang Tang Wulin dari segala arah. Itu adalah domain naga. Itu adalah domain armor pertempuran 3 kata milik Qiangu Zhangting. Desain baju besi 3 katanya berasal dari klannya. Itu tidak dirancang khusus untuknya karena semua master jiwa dengan jiwa bela diri staf naga melingkar akan diberikan set perlengkapan perang ini jika mereka bisa mengolah diri mereka sendiri sejauh ini. Energi mengerikan muncul di udara. Cahaya emas putih yang kuat memenuhi seluruh arena. Pada titik ini, Tang Wulin seperti perahu kecil yang bergoyang di domain naga. Perasaan aneh tiba-tiba terpancar ke seluruh tubuhnya pada saat itu juga. Tang Wulin merasa seolah-olah aura gelisah telah muncul di tubuhnya. Sensasinya tidak berasal dari kekuatannya, jadi dia menatap pergelangan tangannya secara naluriah. Cahaya 7 warna meledak tiba-tiba dari pergelangan tangannya, dan cincin 7 warna diproyeksikan keluar dari tubuhnya. Semua penonton yang menyaksikan pertempuran itu tercengang ketika lingkaran 7 warna muncul. Faktanya, Tang Wulin juga tercengang. Halo itu sangat besar, dan di dalamnya ada lurik berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pengawasan ketat, orang bisa melihat bahwa ada ribuan naga raksasa di dalam lurik itu. Terlebih lagi, semua naga memiliki penampilan dan warna yang berbeda. Itu adalah kerusuhan warna. Bagian yang paling menakutkan adalah ukuran halo itu berdiameter lebih dari 100 meter. Itu diproyeksikan ke tanah dengan jelas untuk dilihat semua orang. Di sisi lain, semua cahaya emas putih yang mengelilingi mereka mulai menghilang dengan cepat mirip dengan salju yang mencair saat halo ini muncul. Naga putih yang datang menembaki Tang Wulin diasimilasi segera setelah mereka memasuki kisaran cahaya 7 warna. Mereka kemudian menghilang tanpa jejak. Itu juga pada saat yang tepat ketika pemandangan buram mulai muncul di sekitar Tang Wulin. Itu konkretisasi pikiran. Di platform utama, Qiangu Dongfeng berdiri tiba-tiba dan kata-kata hampir keluar dari mulutnya tanpa sadar. Dia adalah seorang limit Douluo, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenali konkretisasi pikiran. Meski begitu, dia tidak pernah menyangka bahwa cucunya akan bertemu dengan Feng Hao Douluo yang basis kultivasinya spiritualnya telah mencapai konkretisasi pikiran dalam festival berkelahi untuk pasangan ini. Domain 100 meter bahkan lebih mengejutkan. Apa itu tadi? Dia bahkan belum pernah mendengar tentang domain limit Douluo yang berdiameter 100 meter. Tidak pernah ada domain armor pertempuran sebesar ini. Faktanya, itu tidak pernah tercatat sebelumnya dalam semua sejarah. Terlebih lagi, tampak jelas bahwa domain tersebut bukan sekadar fasad. Begitu muncul, serangan domain naga yang diluncurkan oleh Qiangu Zhangting diblokir. Sepertinya ada lebih dari sekedar kekuatan hukum yang terkandung dalam pancaran 7 warna. Kekuatan macam apa itu? Gu Yuena juga berdiri.
Dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya saat dia menyaksikan pemandangan konkretisasi pikiran dengan penglihatan bersinar yang mulai muncul di sekitar tubuh Tang Wulin. Matanya yang indah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Begitu banyak sosok bercahaya muncul dalam konkretisasi pikiran sekaligus. Ada lebih dari 100 yang muncul di daerah sekitar Tang Wulin. Mungkin karena basis kultivasinya yang tidak mencukupi, gambarnya tidak terlalu jelas. Apalagi, sepertinya tidak ada yang istimewa dari mereka.